Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Analisis Real. Kita lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan integral Riemann, yaitu integral atas dan integral bawah. Ini masih bagian dari integral Darboux ya. Kita lanjutkan. Sebelum ke sana kita perlu mendefinisikan sebuah sebuah notasi gitu ya. Perlu diperkenalkan sebuah notasi yaitu koleksi dari partisi-partisi. Nah, kita lihat di sini, misalkan I adalah sebuah interval tutup dan terbatas ya dari A sampai B, maka kita notasikan P cantik ini, ya P keriting, P cantik itu adalah eh, koleksi dari semua partisi, sehingga anggota dari P cantik ini adalah partisi-partisi, ya. Jadi setiap partisi yang ada pada F ya itu memiliki dua bilangan yaitu jumlah atas dan jumlah bawah dari F. Ya, jadi ya seperti itu. Kemudian kalau kita cari ya dengan partisi-partisi yang ada ini, kita bisa mendapatkan sebuah definisi baru gitu ya. Bahwasanya karena jumlahan-jumlahan bawah dan jumlahan-jumlahan atas ini kan banyak nilainya tergantung pada partisi ya sebagaimana tadi sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwasanya jumlahan bawah dan jumlahan atas itu bisa dibandingkan meskipun pada partisi yang berbeda, maka nilainya sebenarnya banyak. Nah, untuk itu diambil kalau kita ngambil supremumnya ya dari jumlahan-jumlahan bawah misalnya, kita akan dapatkan sebuah bilangan yang terbesar gitu ya atau memiliki batas atas terkecil yang kita sebut sebagai integral bawah atau kita definisikan dengan LF karena dia tidak lagi bergantung pada partisi melainkan pada koleksi partisi pada intervalnya saja. Kemudian kalau definisi pada integral atas itu kita mengambil batas bawah terbesar dari jumlahan atas ya. Tentu saja ini saya salah tulis gitu ya. Bahwasanya bentuknya itu harus ya di sini harusnya ada tanda kurung. Nah, seperti ini ya. Ini kelebihan kurungnya di sini. Sehingga infimum dari jumlahan atas F dengan partisi P. Untuk P-nya anggota dari koleksi partisi. Nah, jadi yang kita ambil adalah jumlahan terbesar dan jumlahan terkecil. Nah, sebenarnya ini buktinya atau bukan bukti sebenarnya, eh, intuisinya cukup mudah untuk melihat teorema ini ya. Ya, teorema ini cukup mudah intuisinya karena di sini diminta adalah integral bawah ternyata kurang dari sama dengan integral atas. Artinya jumlahan bawah dan jumlahan atas ini mengawetkan ketaksamaan untuk integral bawah dan integral atas. Nah, ini cukup mudah membuktikannya ya bahwa kita cukup menganggap salah satunya adalah nilai yang fix, kemudian yang lainnya kita anggap sebagai sebuah himpunan, kemudian kita ambil batas-batas atas dan batas bawah terkecil. Atau kalau lebih jauh ya kita lihat ini ya bukti teorema 7.4.5 ya. Karena di sini diminta adalah fungsi f itu merupakan fungsi yang terbatas pada interval tutup dan terbatas, maka integral atas dan integral bawahnya dari f ini ada dan memiliki ketaksamaan, hubungan ketaksamaan atau bisa dibandingkan, gitu ya. Nah, kita lihat jika kita mulai dari kita ingin menggunakan lemma 7.4.3 ya. Jika P1 dan P2 ini adalah sembarang partisi ya, sebarang atau dua barang lebih tepatnya. Partisi pada I ya. Maka ya, maka menurut teorema lemma lebih tepatnya lemma 7.4.3 yang sebelumnya mengatakan bahwa
jumlahan bawah F dengan partisi P1 misalnya, itu kurang dari atau sama dengan jumlahan atas F dengan partisi yang berbeda, ya, P2. Nah, berarti apa? Berarti jumlahan atas F itu merupakan batas atas dari jumlahan bawah F dengan partisi P1 gitu ya, atau himpunan-himpunan. Ya, maka atau oleh karena itu, ini karena P1 dan P2 sembarang ya. Oleh karena itu jumlahan, oke, jumlahan atas dulu lah. Ini merupakan batas atas ya dari himpunan jumlahan bawah F dengan partisi P, di mana P ini elemen dari P cantik tadi, gitu ya. P cantik. Nah, seperti ini. Jelek sekali P-nya. Kita ganti. Nah, P cantik. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita ambil infimumnya, ya, sorry, karena dia adalah batas ya. Sebentar. Ya benar. Maka batas atasnya tentu atau supremum dari ini pasti akan lebih kurang dari atau sama dengan jumlahan atas, ya, sehingga supremum dari jumlahan F dengan partisi P, untuk P-nya anggota dari seperti ini kurang dari atau sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P2. Nah, seperti ini. Sedangkan supremumnya ini sendiri adalah integral bawah, ya. Kita akan dapatkan sudah satu kesamaan. Nah, yang kesamaan berikutnya juga sama. Nanti ini Anda coba kerjakan. Lanjutkan, ya. Coba Anda lanjutkan, nanti kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Tapi pada dasarnya sama. Cuma yang satunya adalah batas bawah. Nah, kemudian ya kita lanjut. Ini kemudian kita gunakan untuk mendefinisikan yang disebut sebagai integral Darboux, ya. Bahwasanya kalau kita punya if f itu atau f itu adalah fungsi terbatas pada interval dari a sampai b, maka f itu terintegralkan secara Darboux atau Darboux integrable pada i jika integral bawah sama dengan integral atas. Nah, dalam hal ini f-nya didefinisikan atau integral Darboux dari f itu didefinisikan sebagai nilai dari integral bawah maupun integral atas karena nilainya sama ya. Dan kita pakai juga notasinya ya notasi integral seperti biasa. Ya. Ini definisinya. Ya, contoh kita bisa lihat bahwa kalau fungsi itu adalah fungsi konstan, maka pasti terintegralkan secara Darboux ya, karena kalau kita lihat fungsi konstan itu fx sama dengan ya fx sama dengan c untuk setiap x. Ya, untuk setiap x anggota i dari ya terserah dari a sampai b boleh nggak ada masalah. Nah kemudian untuk sebarang partisi gitu ya, untuk sebarang partisi setiap p ini partisi pada i, ya kita akan peroleh bahwasannya jumlahan bawah dari F dengan partisi P itu akan sama aja dengan C dikali B kurang A. Gitu ya. Dan itu sama juga dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P. Nah, karena sama gitu ya, dan ini bisa coba tunjukkan. Nah, kalau dia sama ya berarti apa? Supremum dan infimumnya juga pasti sama sehingga tentu saja integralnya ada ya. Nah, kemudian
atau fungsi konstan ini terintegralkan secara darboux. Bagaimana dengan fungsi tangga? Nah, fungsi tangga juga sebenarnya terintegralkan juga secara darboux. Cuma yang agak tricky adalah kita harus membuat partisi yang bukan membuat ya, seakan-akan membuat gitu. Partisi dari satu subinterval dan interval lainnya gitu ya, baru kemudian kita gabungkan. Jadi ini misalnya ini ada satu partisi P1 misalnya, kemudian ini partisi P2. Nah, nanti kita buat perhalusan sehingga eh, ada ya atau ya kurang lebih seperti itu ya. Atau sebenarnya kita buat P epsilon yang batasnya dari 0 sampai 1 tambah epsilon kemudian nanti di diperpendek. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3 ini juga fungsi yang terintegralkan secara darboux ya. Kalau dilihat partisinya ya, partisinya kalau kita bagi dengan n sama besar, maka kita bisa menemukan subintervalnya atau kita bisa menemukan nilai-nilai dari jumlahan atas dan jumlahan bawah. Nah, ini bisa juga Anda kerjakan ya, nanti kita diskusikan bersama. Nah, tapi kalau yang nomor 4, nah ini adalah fungsi yang tidak terintegralkan secara Darboux, yaitu fungsi Dirichlet yang akan bernilai 1 ketika X-nya rasional dan bernilai 0 ketika X-nya tidak rasional. Karena di sini kita bingung sebenarnya untuk membuat partisi yang bersesuaian gimana. Karena kalau eh, bukan bingung ya, kita tidak akan dapat membuat sebuah partisi yang bersesuaian. Sehingga kalau kita lihat infimumnya nanti akan selalu bernilai 0 atau jumlahan integral bawahnya pasti akan bernilai 0 dan integral atasnya akan bernilai 1 dan karena hal itu maka nilainya akan berbeda. Nah, berikutnya itu adalah kriteria keterintegralan. Jadi kalau tadi integralnya kita lihat bahwa integral atas dan integral bawah itu bernilai sama. Kali ini kita akan melihat bahwa bagaimana merubah atau melihat ini dengan cara yang lebih eh, mirip dengan limit gitu ya. Ya, ini mirip dengan limit meskipun pada dasarnya nggak benar-benar menggunakan limit. Nah, misalnya f ini adalah fungsi yang terbatas pada interval tutup terbatas a sampai b, maka f ini terintegralkan secara darboux pada i jika hanya jika epsilon positifnya terdapat jika untuk setiap epsilon positif terdapat partisi p epsilon yang sedemikian sehingga jumlahan bawah dan atau jumlahan atas dikurangi jumlahan bawah f pada partisi p epsilon ini kurang dari epsilon atau jumlahan atas dan jumlahan bawah ini cukup cukup dekat ya. Nah, eh, ya buktinya cukup mudah. Nanti bisa kita diskusikan aja. Kalian coba kerjakan ya bukti dari kriteria keterintegral ini karena ini mirip dengan ya ini banyak bermain dengan ketaksamaan sehingga perlu banyak latihan. Tapi pada dasarnya kita menggunakan lema 7.4.2, kemudian ada lema 7.4.1, lalu juga sifat-sifat himpunan ya, gabungan, lalu tentu saja teorema sebelumnya yaitu 7.4.5 ya yang berkaitan dengan jumlahan bawah itu atau integral bawah dan integral atas. Nah, kemudian akibat dari fungsi atau integral dari teorema ini adalah bahwasanya kita bisa dalam tanda kutip menuliskan dalam bentuk limit gitu ya bahwasanya fungsi f ini terintegralkan eh, apabila gitu ya f ini suatu fungsi f ini terintegralkan apabila eh, jika, apa koleksi atau barisan partisi Pn ya itu menyebabkan limit dari jumlahan atas f dengan partisi Pn dikurang jumlahan bawah f dengan partisi Pn itu akan menuju ke 0 ya. Dan nilai dari integral f-nya itu adalah nilai limit dari jumlahan bawah maupun jumlahan atas karena pada dasarnya dia hampir sama nilainya ya. Nah, ini juga buktinya tidak saya bahas ya. Saya tidak bahas dan juga ini ada teorema apa namanya? Untuk fungsi-fungsi yang terintegralkan. Nah, ini juga nggak saya bahas yaitu bahwasanya fungsi kontinu dan monoton itu juga terintegralkan secara Darboux ya. Dari sini tadi fungsi konstan sudah terintegralkan secara Darboux pada contoh gitu ya.
Kemudian di sini ada fungsi monoton maupun fungsi kontinu. Jadi kalau monoton itu kan konstan juga monoton. Kemudian ada fungsi monoton yang naik atau monoton turun. Dan ada fungsi yang kontinu, itu juga adalah fungsi yang terintegralkan secara Darboux. Nah, ini juga buktinya tidak saya bahas, bisa Anda coba. Nah, mungkin yang akan saya bahas itu adalah teorema ekivalensi ini. Ya, ini cukup panjang soalnya buktinya bahwasanya integral Darboux atau ya kalau fungsi f itu terintegralkan secara Darboux, maka eh, ini setara dengan mengatakan bahwa fungsi f ini juga terintegralkan secara Riemann. Sehingga kalau kita ingin mengatakan bahwa f ini terintegralkan secara Riemann, ya cukup menunjukkan bahwa dia terintegralkan secara Darboux. Dan pada dasarnya teorema ini yang menyebabkan eh, penunjukan atau pembahasan terkait integral Riemann itu atau integral Darboux itu dianggap sebagai pembahasan terkait integral Riemann. Sehingga kalau Anda buka kembali buku kalkulus, di sana malah integral Riemann-nya itu dimulai dari jumlahan bawah dan atau jumlahan atas. Atau beberapa buku yang lain juga sama seperti itu. Sehingga memang Darboux ini bukan nama yang populer untuk berkaitan dengan integral karena dia cuma menunjukkan cara yang berbeda kemudian ternyata ekivalen itu aja. Kalau tidak ada ekivalensinya mungkin uh, menjadi tokoh yang ternama juga gitu ya. Nah, kita buktikan teorema 7.4.11 terkait ke ekivalensi gitu ya. Teorema ekivalensi bahwa kalau fungsi terintegralkan secara box maka dia juga terintegralkan secara Riemann atau itu setara. Nah, kita tunjukkan dari kiri ke kanan dulu atau asumsikan bahwa f itu terintegralkan Darboux secara Darboux ya. Nah, berarti apa? Untuk setiap epsilon positif, nah kita gunakan sebenarnya itu teorema 7.4.8 ya. Untuk setiap epsilon positif bentuk ya atau misal P epsilon P13 saya nulis ya. P epsilon adalah partisi dari interval tutup dan terbatas dari A sampai B sedemikian sehingga jumlahan atas dan jumlahan bawah dari fungsi f dengan partisi P epsilon ini memiliki selisih yang cukup kecil gitu ya, kurang dari epsilon. Nah, untuk partisi ini ya seperti sebelumnya bahwasanya kita definisikan sebuah fungsi ya kita didefinisikan sebuah fungsi tangga. Fungsi tangga alfa gitu ya, alfa dan alfa ini M kecil K ya, alfa apa ya, epsilon X itu adalah M kecil N ya, dan omega epsilon ini bukan omega ya. Omega epsilon ini adalah M besar N. Ini M kecil. Nah, seperti ini untuk X-nya di interval-interval XN kurang 1 sampai dengan XN. Jadi masing-masing subinterval nilainya seperti itu. Maka kita akan dapatkan beberapa
apa namanya, beberapa nilai gitu ya, atau fungsi-fungsi tangga ini alfa dan omega ya, dengan tentu saja M kecil n ini adalah infimum dari fx untuk x-nya anggota dari interval xn kurang 1 sampai dengan xn seperti ini, dan eh, M besar N itu adalah supremum dari fungsi fx dengan x-nya berada pada interval yang sama. Ya, interval yang sama seperti ini. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita bandingkan, ya, atau ya akibatnya kita akan punya M kecil n itu akan kurang dari atau sama dengan nilai fungsi fx akan kurang dari atau sama dengan, atau bukan M kecil ya. Kita kan punya alfa epsilon x itu akan kurang dari atau sama dengan fx karena alfanya adalah infimumnya, dan akan fx ini akan kurang dari atau sama dengan omega gitu ya, omega dari omega epsilon x. Nah, karena dia menilainya adalah nilai maksimum. Ya, lebih jauh lagi karena kita punya fungsinya adalah fungsi tangga. Fungsi tangga itu adalah monoton gitu ya. Di masing-masing subinterval ya pada dasarnya. Maka kita akan dapatkan bahwa fungsi ini terintegralkan ya secara Riemann. Nah, atau lebih jauh lagi menurut teorema 7.2.5 alfa dan omega ini terintegralkan Riemann gitu ya, dan integral dari omega kasih epsilon omega epsilon batasnya dari A sampai B ya, itu sama dengan jumlahan dari M besar K ini sama aja XK kurang 1 XK dikurang XK kurang 1 seperti ini, K-nya dari 1 sampai N ya, sama aja dengan jumlahan atas ya dari F dengan partisi P epsilon. Nah, begitu juga untuk yang apa namanya alfa. Ini tidak ikut ya. Nah, kalau alfa gimana? Kalau alfa ya bedanya cuma di M kecilnya aja gitu ya. Jadi ya dia adalah jumlahan bawah. Ini alfa epsilon, ini M kecil K, ini adalah jumlahan bawah. Nah, seperti ini. Nah, dan kalau kita kurangi ya, atau kita bisa lihat bahwa karena kita punya jumlahan atas F dengan jumlahan bawah F itu jaraknya kurang dari epsilon atau selisihnya kurang dari epsilon ya, maka kita bisa lihat di sini ya, apa ya namanya, namun gitu ya, atau oleh karena itu oleh karena itu diperoleh integral dari omega epsilon dikurang alfa epsilon
batasnya dari A sampai B, itu sama dengan jumlahan atas dari F dengan partisi P epsilon dikurang jumlahan bawah dari F dengan partisi P epsilon. Dan ini kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema Apit, yaitu 7.2.3, ya artinya kan ini terintegralkan kemudian sama gitu ya. Menurut teorema Apit, itu 7 pada integral tentu saja 7.2.3, maka diperoleh F terintegralkan secara Riemann, ya. Nah, dan tentu saja integral kalau kita lihat lebih jauh ya, integral ini akan berlaku untuk setiap partisi. Jadi sama aja, ya. Ya. Nah, untuk yang sebaliknya, nah ini menjadi latihan, gitu kan kita supaya ada apa yang bisa kita bahas. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya.